Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Soli, hari ini kita lanjut ya pembelajaran pada subtema 2, tema 4 tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, kemarin anak-anak Soli sudah membaca materinya. Nah, sekarang Ustazah jelaskan lewat video pembelajaran. Jangan lupa senantiasa diawali dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga kita diberikan rezeki, kemudahan di dalam memahami setiap pelajaran. Ya, anak-anak Soli, boleh dicocokkan dengan materi yang ada di bukunya sambil menyimak video penjelasan dari Ustazah. Seperti pada video pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang kewajiban dan hak di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di sekolah. Yuk, sekarang kita mulai membahas dan mempelajarinya bersama. Sekolah merupakan tempat anak-anak soleh-soleha belajar agar mendapat pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang ramah atau ustazahnya dan juga teman-temannya ya. Bagaimana ya keadaan sekolah kita sekarang? Nah, setelah berangkat sekolah nanti kira-kira apa anak-anak inginkan dan apa yang harus anak-anak lakukan? Nah, berikut penjelasannya ya. Sekarang apa ya kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat? Nah, disimak ya. Kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Perhatikan beberapa kewajiban di sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan taman sekolah. Yang kedua, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Yang ketiga, merawat tanaman yang ada di taman sekolah. Yang keempat, tidak merusak tanaman yang ada di taman. Yang kelima, memberantas hama pengganggu tanaman. Yang keenam, mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Nah, ini adalah kewajiban di taman sekolah. Kemudian haknya apa? Yang pertama, hak kita di sekolah ya. 1. Berada di lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Yang kedua, dapat belajar dengan tenang. Yang ketiga, memiliki lingkungan sekolah yang hijau dan asri. Yang keempat, lebih bersemangat dalam belajar. Yang kelima, mendapat udara segar di lingkungan sekolah. Yang keenam, prestasi belajar menjadi meningkat. Perlu kita ketahui bahwa menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kalian dapatkan dari kewajiban yang sudah kalian lakukan? Nah, berikut ini penjelasannya. Yang wajib kita lakukan, yang pertama melakukan piket kelas secara rutin. Yang kedua, selalu membuang sampah pada tempat yang disediakan. Yang keempat, merawat dan menjaga pohon serta tanaman sekolah. Yang keempat, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Sedangkan hak yang harus kita dapatkan, yang pertama, mendapatkan kelas yang nyaman untuk belajar. Kemudian lingkungan sekolah bersih dari sampah. Kemudian lingkungan sekolah hijau, asri dan nyaman. Dan yang terakhir, lingkungan sekolah bersih sehingga meningkatkan semangat belajar untuk anak soleh-soleha. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa pelaksanaan antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, dapatkah anak-anak soleh-soleha menuliskan pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas? Nah, berikut Ustazah berikan contohnya ya. Haknya, siswa berhak dibantu. Kemudian siswa berhak didengar saat berbicara. Kemudian siswa juga berhak disapa dengan lembut. Dan siswa berhak didoakan. Juga siswa berhak barang pribadinya aman. Kemudian siswa juga berhak memiliki teman. Nah, bagaimana dengan kewajibannya? Kewajibannya yaitu berterima kasih, membantu siapa saja yang membutuhkan. Kemudian kewajiban yang kedua, berbicara dengan sopan dan lembut. Kemudian membalas orang yang menyapa kita dengan lembut juga ya, karena
tadi siswa berhak disapa dengan lembut, berarti kewajiban kita membalas orang yang menyapa kita dengan lembut juga. Itu ya anak-anak solih. Kemudian tadi haknya siswa berhak didoakan, berarti kewajiban kita sebagai anak-anak soleh-soleha saling mendoakan kebaikan kepada sesama. Kemudian selanjutnya tadi haknya siswa berhak barang pribadinya aman, berarti kewajibannya kita sebagai siswa yaitu menjaga dan menyimpan barang pribadi dengan benar seperti alat tulisnya ya. Jangan disimpan sembarang, habis digunakan langsung disimpan di tasnya. Kemudian yang selanjutnya tadi haknya siswa berhak memiliki teman, berarti kewajibannya yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan baik itu agama, ras, budaya, dan warna kulit. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban di kelas. Ya, kewajiban dulu kita bahas ya di kelas ya. Yang pertama mengenakan pakaian sesuai jadwal. Yang kedua melaksanakan tugas piket kelas. Yang ketiga menghormati ustadz ustazah atau guru dan teman. Yang keempat belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustadz ustazahnya atau gurunya ya. Kemudian hak apa yang bisa kita dapatkan dari belajar di kelas? Yang pertama memiliki penampilan rapi dan bersih. Kemudian menempati ruang kelas rapi dan bersih. Selanjutnya mendapat bimbingan dari guru atau ustadz ustazahnya dan juga teman-temannya. Kemudian mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian hak yang lain yaitu berada di lingkungan sekolah yang bebas penyakit dan juga berhak mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, sekian dulu video penjelasan dari Ustazah. Ustazah harap anak-anak solih bisa memahami tentang perbedaan hak dan kewajiban ya, baik di lingkungan sekolah dan rumah juga ya anak-anak solih. Jadi Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.